Kapadokian menggunakan rumusan yang pernah dipakai Athanasius dalam perselisihannya dengan Arius. Tuhan memiliki satu esensi atau ousia yang tak dapat kita pahami, tetapi tiga bentuk ekspresi atau hypostasis yang membuat dia diketahui. Alih-alih mengawali penjelasan mereka tentang Tuhan dengan ousianya yang tak dapat dikenali, Kapadokian memulai dengan pengalaman manusia tentang hypostasis Tuhan. Karena ousia Tuhan itu tak terpahamkan, maka kita hanya dapat mengenalnya melalui manifestasi-manifestasi yang telah diwahyukan kepada kita sebagai Bapa, Putera, dan Roh. Namun demikian, ini tidak berarti bahawa Kapadokian percaya kepada tiga wujud ilahi, sebagaimana dibayangkan oleh para teolog Barat. Kata hypostasis membingungkan bagi kebanyakan orang yang tidak mengenal bahasa Yunani, kerana kata itu memiliki banyak makna. Sebagian sarjana Latin, seperti St. Jerome, percaya bahawa kata hypostasis memiliki arti yang sama dengan ousia dan berfikir bahawa orang-orang Yunani mempercayai adanya tiga esensi ilahi. Namun, Kapadokian menegaskan ada satu perbezaan penting antara ousia dengan hypostasis yang harus betul-betul diingat. Ousia sebuah objek adalah yang menjadikan objek itu sebagaimana adanya. Ousia biasanya diterapkan pada objek sebagaimana adanya di dalam dirinya sendiri. Sedangkan hypostasis dipakai untuk mengungkapkan suatu objek dilihat dari luar. Kadangkala, Kapadokian suka menggunakan kata prosopon untuk menggantikan hypostasis. Prosopon pada dasarnya berarti daya, tetapi juga telah mendapatkan sejumlah arti sekunder, sehingga ia juga dipakai untuk merujuk kepada ekspresi wajah seseorang yang mencerminkan keadaan pikirannya, juga untuk sebuah peran yang secara sadar diadopsinya atau karakter yang diniatkan untuk dijalaninya. Akibatnya, tidak berbeza dengan hypostasis, prosopon berarti ekspresi luar watak batin seorang individu sebagaimana tampak oleh orang lain. Jadi, ketika Kapadokian berkata bahawa Tuhan adalah satu ousia dalam tiga hypostasis, sesungguhnya yang mereka maksudkan adalah Tuhan dalam dirinya sendiri itu satu, hanya ada satu kesadaran diri ilahi. Akan tetapi, ketika dia membiarkan bagian dari dirinya diketahui oleh makhluknya, dia adalah tiga prosopoi. Dengan demikian, hypostasis Bapa, Putera, dan Roh tidak mesti disamakan dengan Tuhan itu sendiri, kerana, seperti dijelaskan oleh Gregory dari Nyssa, hakikat ilahi tak dapat dinamai dan dibicarakan. Bapa, Putera, dan Roh hanyalah istilah-istilah yang kita pakai untuk membicarakan energia yang melaluinya Tuhan menjadikan dirinya diketahui. Sungguh pun demikian, istilah-istilah ini memiliki nilai simbolik kerana mereka menterjemahkan realitas yang tak terucap itu ke dalam citra-citra yang dapat kita mengerti. Manusia telah mengalami Tuhan sebagai yang transenden, Bapa tersembunyi di dalam cahaya yang tak tertembus, dan sebagai yang kreatif Logos dan sebagai yang imanen Roh Kudus. Namun, ketiga hypostasis ini hanyalah kilasan parsial dan tak lengkap dari hakikat ilahi itu sendiri, yang berada jauh di atas penggambaran dan konseptualisasi seperti ini. Dengan demikian, Trinitas tidak boleh dilihat sebagai fakta harfiah, tetapi sebagai suatu paradigma yang bersesuaian dengan fakta-fakta real yang tersembunyi dalam Tuhan. Dalam suratnya To Alabius, That There Are Not Three Gods, Gregory dari Nyssa menghuraikan garis besar doktrin pentingnya tentang ketakterpisahan atau koinherensi ketiga oknum ilahiyah atau hypostasis. Orang tak mesti mengira bahawa Tuhan membelah dirinya ke dalam tiga bagian. Itu adalah gagasan yang berlebihan dan menghujat. Tuhan mengungkapkan dirinya secara penuh dan utuh dalam masing-masing dari ketiga manifestasi ini ketika dia ingin mewahyukan dirinya kepada dunia. Dengan demikian, Trinitas memberi kita petunjuk tentang pola setiap perbuatan yang berasal dari Tuhan menuju ke tatanan makhluk, seperti yang ditunjukkan oleh kitab suci. Segalanya berawal dari Bapa, berproses melalui bantuan Putera, dan menjadi efektif di dunia kerana adanya Roh yang imanen. Akan tetapi, Tuhan tetap hadir dalam setiap fase perbuatan.
Dalam pengalaman kita sendiri, kita dapat melihat kesalingtergantungan antara ketiga hipostasis. Kita takkan pernah mengenal bapa sekiranya tak ada wahyu kepada putera. Demikian pula kita takkan pernah mengenal putera jika tak ada roh yang membuat kita mengenalnya. Roh mendampingi firman suci Bapa, tak ada bedanya dengan napas, dalam bahasa Yunani pneuma, bahasa Latin spiritus, mendampingi kata-kata yang diucapkan seorang manusia. Ketiga oknum ini tidak berada secara terpisah di alam suci. Kita dapat membandingkan mereka dengan keberadaan berbagai bidang ilmu yang berbeza di dalam pikiran seseorang. Filsafat boleh saja berbeza dari ilmu kedokteran, tetapi ia tidak mendiami sebuah kawasan kesadaran yang terpisah. Ilmu-ilmu yang berbeza saling melingkupi satu sama lain, mengisi seluruh pikiran namun tetap berbeza. Akan tetapi, pada akhirnya, Trinitas hanya bisa dipahami sebagai sebuah pengalaman mistik atau spiritual. Ia harus dialami, bukan dipikirkan, kerana Tuhan berada jauh di luar jangkauan konsep manusia. Ia bukanlah sebuah rumusan logis atau intelektual, melainkan sebuah paradigma imajinatif yang membungkam akal. Gregory dari Nazianzus membuat hal ini menjadi jelas ketika dia memaparkan bahawa kontemplasi tentang 3 dalam 1 membangkitkan emosi yang hebat dan memukau yang membungkam pikiran dan kejernihan intelektual. Begitu aku memikirkan tentang yang 1, aku dicerahkan oleh kesemarakan yang 3. Begitu aku membedakan yang 3, maka aku segera dibawa kembali kepada yang 1. Ketika aku memikirkan salah satu dari yang 3, aku memikirkannya sebagai keseluruhan, dan mataku penuh, dan bagian yang lebih besar dari apa yang kupikirkan terluput dariku. Orang Kristen Ortodoks Yunani dan Rusia selalu menemukan bahawa kontemplasi tentang Trinitas merupakan sebuah pengalaman keagamaan yang penuh ilham. Akan tetapi, bagi kebanyakan kaum Kristen Barat, Trinitas justru membingungkan. Ini barangkali kerana mereka hanya memperhatikan apa yang oleh Kapadokian disebut sebagai kualitas-kualitas kerigmatik, sementara bagi orang Yunani itu merupakan kebenaran dogmatik yang hanya bisa dicerap secara intuitif dan sebagai hasil pengalaman keagamaan. Secara logis, tentu saja, itu sama sekali tidak bermakna. Dalam sebuah khotbahnya, Gregory dari Nazianzus pernah menjelaskan bahawa ketidakmungkinan memahami dogma Trinitas membawa kita berhadapan dengan misteri ketuhanan yang mutlak. Ini mengingatkan bahawa kita tak mesti berharap untuk memahaminya. Ini juga mencegah kita dari menciptakan pernyataan-pernyataan sembarangan mengenai Tuhan, yang ketika dia mengungkapkan diri, hanya bisa tertuangkan dalam cara-cara yang tak terucapkan. Basil juga memperingatkan kita untuk tidak membayangkan bahawa kita bisa mengetahui cara kerja Trinitas. Katakanlah begitu, tak ada gunanya. Misalnya, berusaha memecahkan teka-teki bagaimana ketiga hipostasis Tuhan tertinggi pada saat yang sama adalah identik dan berbeza. Ini berada di luar jangkauan kata-kata, konsep, dan daya analisis manusia. Dengan demikian, Trinitas tidak boleh diinterpretasikan secara harfiah. Ia bukanlah sebuah teori yang muskil, tetapi hasil dari teori kontemplasi. Ketika orang Kristen di Barat menjadi gusar oleh dogma ini pada abad ke-8 dan mencoba untuk mencampakkannya, mereka berupaya agar Tuhan dapat dipahami secara rasional bagi zaman akal. Ini adalah salah satu faktor pemicu timbulnya teologi kematian Tuhan pada abad ke-19 dan ke-20, seperti yang akan kita saksikan nanti. Salah satu alasan mengapa Kapadokian mengembangkan paradigma imajinatif ini adalah untuk mencegah agar Tuhan tidak dikonsepsikan lewat cara yang sama rasionalnya dengan filsafat Yunani, sebagaimana dipahami oleh pembidaah semacam Arius. Teologi Arius itu agak terlalu gamblang dan logis. Trinitas mengingatkan orang-orang Kristen bahawa realitas yang kita sebut Tuhan tak dapat dipahami oleh akal manusia. Doktrin inkarnasi, seperti diekspresikan di Nisia, memang penting, namun dapat mengarah kepada keberhalaan yang simplistik.
Orang mungkin mulai berfikir tentang Tuhan lewat cara yang terlalu manusiawi, bahkan mungkin pula membayangkan dia berfikir, berperilaku dan berencana seperti kita. Dari sana, hanya tersisa sebuah langkah kecil menuju ke arah penisbahan semua bentuk pendapat yang penuh prasangka kepada Tuhan dan kemudian memutlakkannya. Trinitas merupakan upaya untuk mengoreksi kecenderungan ini. Alih-alih memandangnya sebagai pernyataan faktual tentang Tuhan, Trinitas mungkin harus dilihat sebagai sebuah puisi atau tarian teologis antara apa yang dipercayai dan diterima oleh manusia fana tentang Tuhan, dengan kesadaran bahawa setiap pernyataan atau kerigma pasti bersifat sementara. Perbezaan penggunaan kata teori di Yunani dan Barat dapat menjelaskan sesuatu. Bagi Kristen Timur, teoria selalu mengandung arti kontemplasi. Di Barat, teori diartikan sebagai hipotesis rasional yang harus dibuktikan secara logis. Mengembangkan sebuah teori tentang Tuhan menyiratkan arti bahawa dia bisa dimuat di dalam sistem pemikiran manusia. Hanya ada 3 teolog Latin di Nisia. Kebanyakan orang Kristen Barat belum mencapai tingkatan diskusi semacam ini, dan kerana mereka tidak memahami beberapa terminologi Yunani, banyak yang merasa tidak puas dengan doktrin Trinitas. Mungkin istilah itu tidak dapat sepenuhnya diterjemahkan ke dalam idiom lain. Setiap budaya memang mesti menciptakan gagasannya sendiri tentang Tuhan. Jika Barat merasa asing dengan interpretasi Yunani tentang Trinitas, mereka harus menciptakan versi mereka sendiri. Teolog Latin yang mendefinisikan Trinitas bagi gereja Latin adalah Agustinus. Dia juga merupakan seorang Platonis yang fanatik, setia kepada pandangan Plotinus, dan kerana itu, cenderung lebih simpatik kepada doktrin Yunani daripada kepada beberapa kolega Baratnya. Seperti yang dijelaskannya, kesalahpahaman sering diakibatkan oleh terminologi semata. Demi menjelaskan hal-hal tak terucapkan, sehingga kita mampu dengan mengungkapkan apa yang cara tertentu tidak bisa kita ungkapkan sepenuhnya dengan cara lain. Kawan-kawan Yunani kita telah berbicara tentang 1 esensi dan 3 substansi, tetapi kawan-kawan Latin bicara tentang 1 esensi atau substansi dan 3 oknum. Ketika orang Yunani mendekati Tuhan dengan cara mempertimbangkan ketiga hipostasis dan menolak untuk menganalisis esensinya yang satu, maka Agustinus dan orang-orang Kristen Barat sesudahnya justru memulai dengan keesaan ilahi dan kemudian berlanjut dengan mendiskusikan 3 manifestasinya. Orang Kristen Yunani menghormati Agustinus, memandangnya sebagai salah satu patriark gereja terkemuka, tetapi mereka tidak mempercayai teologi trinitariannya, yang mereka rasa telah menjadikan Tuhan terlalu rasional dan antropomorfis. Pendekatan Agustinus tidaklah bersifat metafisik, seperti halnya orang-orang Yunani, tetapi psikologis dan bahkan sangat personal. Agustinus bisa disebut sebagai pendiri spiritualitas Barat. Tak ada teolog lain, kecuali Paulus, yang lebih berpengaruh di Barat. Kita mengenalnya dengan lebih baik dibandingkan dengan pemikir lain di akhir abad klasik, sebagian besar kerana bukunya Confessions, sebuah paparan yang fasih dan hangat tentang usahanya menemukan Tuhan. Sejak awal, Agustinus telah mencari sebuah agama yang bercorak teistik. Dia memandang Tuhan sangat esensial bagi kemanusiaan. Engkau telah menciptakan kami untuk dirimu sendiri. Demikian dia berkata tentang Tuhan pada pembukaan Confessions, dan jiwa-jiwa kami gelisah hingga bertemu denganmu. Ketika mengajar retorika di Carthage, dia pindah menganut Maniseisme, sebuah bentuk gnostisisme Mesopotamia, tetapi akhirnya dia meninggalkan paham itu kerana teori kosmologinya yang tak memuaskan. Dia merasa doktrin inkarnasi merupakan penyimpangan, pelecehan ide tentang Tuhan, tetapi ketika berada di Italia, Uskup Ambrosi dari Milan mampu meyakinkan dirinya bahawa Kristen bukannya tidak sejalan dengan Plato atau Plotinus. Meskipun demikian, Agustinus masih berkeberatan untuk mengambil langkah akhir dan menerima baptisme.
Dia merasakan bahawa baginya Kristen mengakibatkan wajibnya kehidupan membujang dan dia enggan menempuh jalan seperti itu. Tuhan, berilah aku kesucian. Demikian dia pernah berdoa, tetapi jangan dulu. Konversinya yang terakhir merupakan sebuah peristiwa sturm und drang, penuh gejolak, ketercerabutan keras dari masa lalunya dan kelahiran kembali yang menyakitkan, seperti yang mencirikan pengalaman keagamaan Barat. Suatu hari, ketika tengah duduk bersama sahabatnya Alypius di kebun mereka di Milan, sebuah pertarungan berkecamuk di dalam pikiran. Dari kedalaman introspeksi diri yang gelap, telah bangkit tumpukan seluruh nestapaku dan menempatkannya dalam penglihatan hatiku. Ia membangkitkan badai besar yang membawa banjir air mata. Untuk menumpahkan semuanya diiringi desak kesedihan, aku bangkit dari sisi Alypius, menyendiri tampak lebih pantas untuk meneteskan air mata, lalu kusandarkan diri di bawah pohon ara dan membiarkan air mataku mengalir bebas. Sungai-sungai seakan menderas dari kedua mataku, sebuah pengorbanan yang mungkin dapat engkau terima, dan meskipun bukan dalam kata-kata ini, tetapi setidaknya dalam pengertian ini, aku berulang-ulang berkata kepadamu, berapa lama, Tuhan, berapa lama lagi engkau akan begitu murka? Mazmur 6 ayat 4. Tuhan tidak selalu datang dengan mudah kepada orang Barat. Konversi Agustinus tampak seperti sebuah reaksi psikologis, yang setelahnya si mualaf jatuh kelelahan di pangkuan Tuhan, semua hasrat telah sampai. Ketika Agustinus bersimpuh menangis di tanah, tiba-tiba dia mendengar suara anak kecil dari rumah terdekat menyenandungkan bait Tolej, bangkit dan bacalah, bangkit dan bacalah. Menganggap ini sebagai sebuah nubuat, Agustinus berdiri dan bergegas kembali ke sahabatnya Alypius yang terkaget dan lama menanti, dan langsung mengambil kitab perjanjian barunya. Dia membukanya pada sabda Paulus kepada orang Romawi, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata perang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Pertarungan panjang itu telah usai, aku tak mengharap mahu pun perlu membaca lebih lanjut, kenang Agustinus. Segera setelah kata-kata terakhir dari kalimat ini, seolah-olah cahaya pembasuh seluruh kecemasan membanjiri hatiku. Semua bayang-bayang keraguan menjadi sirna. Tuhan bisa juga menjadi sumber kebahagiaan, tetapi tak lama berselang sejak konversinya, suatu malam Agustinus mengalami ekstasi bersama ibunya, Monica, di Ostia di dekat Sungai Tiber. Kita akan mendiskusikan ini secara lebih terperinci pada bab 7. Sebagai seorang Platonis, Agustinus menyadari bahawa Tuhan dapat ditemukan di dalam pikiran, dan di dalam buku 10 dari Confessions, dia mendiskusikan fakultas yang disebutnya memoria atau memori. Ini jauh lebih kompleks daripada daya ingat dan lebih dekat kepada apa yang oleh para psikolog disebut alam bawah sadar. Bagi Agustinus, memori mewakili keseluruhan pikiran, kesadaran, dan juga ketidaksadaran. Kompleksitas dan keragamannya memenuhi dirinya dengan kekaguman. Ini adalah misteri yang mengilhami ketakjuban, dunia imaji yang tak dapat dibayangkan, menghadirkan masa lalu dan tak terhitung dataran, relung, dan gua. Melalui dunia batin yang ramai inilah, Agustinus turun untuk menemukan Tuhannya, yang secara paradoks berada di dalam dan di atas dirinya. Tak ada gunanya mencari bukti Tuhan di dunia luar. Dia hanya bisa ditemukan di dalam alam pikiran yang real. Terlambat aku mencintaimu, keindahan yang begitu lama namun begitu baru, terlambat aku mencintaimu. Dan lihat, engkau ada di dalam, aku berada di dunia luar dan mencarimu di sana, dan dalam keadaan tidak mencintaimu aku tenggelam dalam ciptaan indah yang telah engkau buat. Engkau bersamaku, dan aku tidak bersamamu. Segala yang indah telah menjauhkan aku darimu, padahal jika mereka tidak memiliki eksistensinya di dalam engkau, mereka takkan pernah ada sama sekali. Oleh karena itu,
Tuhan bukanlah sebuah realitas objektif, melainkan suatu kehadiran spiritual di kedalaman batin yang kompleks. Pandangan Agustinus ini tidak saja sama dengan Plato dan Plotinus, tetapi juga dengan para penganut Buddha, Hindu, dan Syaman dalam agama-agama non-teistik. Sungguh pun demikian, Tuhan dalam pandangannya bukanlah Tuhan yang impersonal, melainkan Tuhan yang sangat personal dari tradisi Yahudi Kristen. Tuhan telah berkenan memaklumi kelemahan manusia dan pergi mencarinya. Engkau memanggil, berteriak keras, dan memecah kesunyianku. Engkau bersinar dan gemerlap, kau sinakan kebutaanku. Engkau semerbak, ku hirup dalam napasku hingga memenuhi rongga dadaku. Ku cicipi engkau dan aku makin merasa lapar dan haus akan engkau. Engkau sentuh aku, dan aku terbakar api untuk meraih kedamaian yang adalah milikmu. Para teolog Yunani pada umumnya tidak membawa pengalaman mereka sendiri ke dalam tulisan teologis mereka, namun teologi Agustinus justru berangkat dari kisahnya sendiri yang sangat individual. Keterpesonaan Agustinus terhadap pikiran telah membawanya untuk mengembangkan Trinitarianisme psikologisnya sendiri dalam risalah The Trinitat yang ditulisnya pada tahun-tahun pertama abad ke-5. Karena Tuhan telah menciptakan kita di dalam citranya sendiri, maka kita harus mampu melihat Trinitas di kedalaman pikiran kita. Alih-alih mengawalinya dengan abstraksi metafisik dan pembedaan verbal yang disenangi orang Yunani, Agustinus memulai eksplorasi ini dengan pengalaman yang sebagian besar kita pernah dapatkan. Ketika mendengar frasa-frasa seperti Tuhan adalah cahaya atau Tuhan adalah kebenaran, kita secara instingtif merasakan gejolak ketertarikan spiritual dan merasa bahawa Tuhan dapat memberi makna dan nilai bagi kehidupan kita. Namun, setelah pencerahan sekejap ini, kita kembali jatuh ke dalam bingkai pikiran kita yang biasa saat kita terobsesi tentang hal-hal yang biasa dan membumi. Cobalah semampu kita tak bisa meraih kembali momen kerinduan yang tak terucapkan itu. Proses pemikiran normal tak dapat membantu, sebaliknya, kita harus mendengar apa yang dimaksud oleh hati dengan frasa-frasa semacam dia adalah kebenaran. Akan tetapi, mungkinkah mencintai realitas yang tidak kita kenal? Agustinus menjawab dengan membuktikan bahawa karena di dalam pikiran kita sendiri terdapat Trinitas yang mencerminkan Tuhan, seperti citra Platonis manapun, kita rindu pada arketipe kita, pola dasar yang dengannya kita dibentuk. Jika kita mengawali dengan mempertimbangkan pikiran yang mencintai dirinya sendiri, kita tidak menemukan Trinitas melainkan dualitas, yakni cinta dan pikiran. Namun, hanya jika pikiran itu sadar tentang dirinya sendiri, melalui apa yang kita sebut kesadaran diri, ia baru bisa mencintai dirinya sendiri. Mendahului Descartes, Agustinus menyatakan bahawa pengetahuan tentang diri sendiri merupakan pijakan dasar dari semua kepastian yang lain. Bahkan, pengalaman tentang keraguan pun membuat kita sadar akan diri sendiri. Di dalam jiwa ada 3 macam isi, iaitu ingatan, pengertian, dan kehendak yang bersesuaian dengan pengetahuan, pengenalan diri, dan cinta. Seperti halnya 3 oknum ilahi, aktivitas-aktivitas mental ini secara esensial adalah satu kerana mereka itu tidak membentuk 3 macam pikiran yang terpisah, tetapi masing-masing mengisi keseluruhan pikiran dan mencakup 2 yang lain. Saya ingat bahawa saya mempunyai ingatan, pengertian, dan kehendak. Saya mengerti bahawa saya mengerti, berkehendak, dan mengingat. Saya menghendaki kehendak, ingatan, dan pengertian saya sendiri. Seperti Trinitas ilahi yang digambarkan oleh Kapadokian, ketiga unsur itu, dengan demikian, membentuk satu hidup, satu pikiran, satu esensi. Akan tetapi, pemahaman tentang cara kerja pikiran kita ini baru merupakan langkah pertama. Trinitas yang kita temukan dalam diri kita bukanlah Tuhan itu sendiri, melainkan jejak dari Tuhan yang telah membuat kita. Baik Athanasius maupun Gregory dari Nyssa telah membuat perumpamaan bayangan cermin untuk menjelaskan kehadiran Tuhan di dalam jiwa manusia,
Dan untuk memahami ini dengan benar, kita mesti mengingat kembali bahawa orang Yunani percaya bahawa bayangan cermin itu nyata, terbentuk ketika cahaya mata seorang pengamat berpadu dengan cahaya yang dipantulkan dari objek dan dicerminkan di atas permukaan kaca. Agustinus percaya bahawa Trinitas dalam fikiran juga merupakan bayangan yang mencakup kehadiran Tuhan dan diarahkan kepadanya. Akan tetapi, bagaimana kita melampaui bayangan ini, yang terpantul seperti pada sebuah cermin gelap, kepada Tuhan itu sendiri? Besarnya jarak yang membentang antara Tuhan dan manusia tidak bisa ditempuh oleh usaha manusia saja. Hanya kerana Tuhan telah mendatangi kita melalui manusia yang menubuhi firman, maka kita bisa memulihkan citra Tuhan di dalam diri kita, yang telah dirusak dan cacat oleh dosa. Kita membuka diri kepada aktivitas ilahi yang akan mentransformasi kita melalui 3 macam disiplin, yang oleh Agustinus disebut Trinitas Iman. Retinio, artinya memegang teguh kebenaran inkarnasi dalam fikiran kita, contemplatio, artinya melakukan kontemplasi atasnya, dan dilectio, artinya menemukan kesenangan di dalamnya. Secara bertahap, dengan menumbuhkan rasa kehadiran Tuhan secara terus-menerus di dalam fikiran kita melalui cara ini, Trinitas akan terungkap. Pengetahuan ini bukan sekadar perolehan informasi melalui otak, melainkan merupakan disiplin kreatif yang akan mengubah kita dari dalam dengan cara mengungkapkan dimensi ilahi di kedalaman diri kita sendiri. Masa itu merupakan masa-masa gelap dan susah bagi Barat. Suku-suku Barbar menyerbu masuk Eropah dan meruntuhkan Kekaisaran Romawi. Jatuhnya peradaban Barat tak pelak lagi berpengaruh terhadap spiritualitas Kristen di sana. Ambrose, mentor besar Agustinus, mengajarkan iman yang pada dasarnya bersifat defensif, integritas, keterpaduan, menjadi prinsipnya yang paling penting. Gereja mesti berupaya agar doktrin-doktrinnya tetap utuh, dan seperti halnya tubuh perawan Maria, ia harus tetap tak tertembus oleh doktrin-doktrin sesat kaum Barbar. Banyak di antara mereka menganut Arianisme. Kesedihan mendalam juga terbaca dalam karya terakhir Agustinus, Kejatuhan Roma mempengaruhi doktrinnya tentang dosa asal, yang akan menjadi sentral bagi cara orang Barat memandang dunia. Agustinus percaya bahawa Tuhan telah menjatuhkan kutukan abadi bagi manusia, hanya kerana satu dosa Adam. Dosa warisan ini diteruskan kepada seluruh anak keturunannya melalui tindakan seksual, yang dicemari oleh apa yang disebut Agustinus sebagai birahi. Birahi adalah hasrat irasional untuk mencari kesenangan pada makhluk semata, bukannya pada Tuhan. Ini dirasakan paling kuat dalam tindakan seksual, ketika rasionalitas kita sepenuhnya terbenam oleh gairah dan emosi, tatkala Tuhan terlupakan dan makhluk-makhluk saling cumbu tanpa malu terhadap satu sama lain. Citra tentang akal yang diseret oleh kekacauan sensasi dan gairah liar ini sangat mirip dengan Romawi, sumber rasionalitas, hukum, dan keteraturan di Barat yang dibawa kepada keruntuhan oleh suku-suku Barbar. Akibatnya, doktrin keras Agustinus menorehkan gambaran menakutkan tentang Tuhan yang tak terluluhkan. Terusir dari surga setelah membuat dosa, Adam pun membelenggu anak cucunya dengan hukuman kematian dan kutukan, dengan dosa yang telah dibuatnya sendiri, seperti dalam sebuah akar. Maka setiap keturunan yang dilahirkan melalui birahi jasadi, yang kerana itulah hukuman atas ketidakpatuhan dijatuhkan kepadanya darinya dan pasangannya, yang menjadi penyebab perbuatan dosanya dan pendamping. Keterkutukannya akan memikul sepanjang masa beban dosa asal, yang dengan sendirinya akan terbawa melalui berlipat-lipat kesalahan dan penyesalan hingga siksaan akhir, dan tanpa akhir bersama malaikat-malaikat pembangkang. Demikianlah keadaannya, manusia yang terkutuk akan jatuh tersungkur, tidak berguling-guling dalam dosa, melompat dari satu keburukan ke keburukan lain, dan bergabung dengan kelompok malaikat yang telah berbuat dosa, membayar hukuman paling baik dari pengkhianatannya yang tak terpuji. Baik Yahudi maupun Kristen Ortodoks Yunani,
tidak memandang kejatuhan Adam dalam cara yang demikian suram. Kaum Muslim pun tidak mengadopsi teologi yang gelap ini tentang dosa asal. Doktrin yang khas Barat ini membentuk potret keras tentang Tuhan yang terlebih dahulu pernah dikemukakan oleh Tertullian. Agustinus meninggalkan bagi kita warisan yang sulit. Sebuah agama yang mengajarkan kaum pria dan wanita untuk memandang kemanusiaan mereka sebagai sesuatu yang sangat lemah secara kronis, justru akan membuat mereka terasing dari diri sendiri. Keterasingan ini paling nyata terlihat dalam kebencian terhadap seksualitas umumnya dan pada perendahan derajat kaum wanita khususnya. Meskipun Kristen yang pada awalnya bersikap cukup positif terhadap perempuan, Barat telah mulai mengembangkan kecenderungan misoginistik sejak era Agustinus. Surat-surat Jeromi penuh dengan penghinaan terhadap perempuan yang kadang-kadang terasa mengganggu. Tertullian telah mencela wanita sebagai iblis penggoda, sebuah bahaya abadi bagi umat manusia. Apakah engkau tidak tahu bahawa masing-masing dirimu adalah seorang Hawa? Kalimat Tuhan tentang jenis ini tetap aktual pada masa sekarang. Rasa bersalah itu pun harus tetap ada. Kalian adalah gerbang syaitan, kalian adalah pelanggar pohon terlarang itu, kalian adalah pembangkang pertama hukum Tuhan, kalian adalah penggoda Adam, yang iblis pun tak cukup mampu untuk menaklukkannya. Kalian dengan sembrono telah menghancurkan manusia, citra Tuhan. Akibat pembangkanganmu, bahkan putra Tuhan pun harus mati. Agustinus setuju, apa bedanya? Tulisnya kepada seorang rekan, apakah dia ada dalam wujud seorang isteri atau ibu? Dia tetap saja hawa penggoda yang membuat kita mesti waspada terhadap setiap perempuan. Sebenarnya, Agustinus sangat heran mengapa Tuhan mesti menciptakan jenis wanita, bukankah? Seandainya yang dibutuhkan Adam adalah teman bercakap-cakap yang baik, akan lebih baik jika yang dirancang adalah dua orang lelaki bersama-sama sebagai sahabat, bukan seorang lelaki dengan seorang perempuan. Satu-satunya fungsi wanita adalah untuk melahirkan anak yang akan menularkan dosa asal kepada generasi berikutnya, seperti wabak penyakit. Sebuah agama yang bersikap curiga terhadap separuh ras manusia dan yang memandang setiap gerak refleks pikiran, hati, dan tubuh sebagai gejala birahi yang fatal hanya akan membuat kaum pria dan wanita merasa asing dengan kondisi mereka. Kristen Barat tidak pernah sepenuhnya sembuh dari misogini neurotik ini, sebagaimana masih terlihat dalam reaksi miring terhadap gagasan tentang kependetaan wanita. Sementara kaum wanita timur pun ikut memiliki beban inferioritas yang dipikul oleh semua wanita pada peradaban masa kini, saudara-saudara mereka di Barat menanggung stigma tambahan tentang seksualitas yang menjijikkan dan penuh dosa yang menyebabkan mereka tersisihkan dalam kebencian dan ketakutan. Ini adalah ironi ganda, sebab gagasan bahawa Tuhan telah mendaging dan ikut dalam kemanusiaan kita mestinya mendorong orang Kristen untuk menghargai jasad. Ada perdebatan lebih lanjut mengenai keyakinan yang sulit ini. Selama abad ke-4 dan ke-5, pembidaah semacam Apollinarius, Nestorius, dan Eutyches mengajukan pertanyaan yang sangat pelik. Bagaimana keilahian Kristus bisa berpadu dengan kemanusiaannya? Bunda Maria tentu bukanlah ibu Tuhan, tetapi ibu dari manusia Yesus. Bagaimana mungkin Tuhan merupakan bayi yang menangis tidak berdaya? Tidakkah lebih akurat untuk menyatakan bahawa dia ada bersama Kristus dalam kedekatan yang istimewa, seperti di dalam kuil? Meski dengan beberapa inkonsistensi yang nyata, kaum Ortodoks tetap bersikukuh dengan senjata mereka. Cyril, Uskup Alexandria, mengulangi keyakinan Athanasius, Tuhan benar-benar telah turun ke dunia kita yang cacat dan rusak, juga bahkan telah merasakan kematian dan kefanaan. Tampaknya mustahil untuk mendamaikan ini dengan keyakinan yang sama kukuhnya bahawa Tuhan benar-benar perkasa, tidak dapat menderita atau berubah. Tuhan Yunani yang jauh, yang dicirikan terutama oleh apatia ilahi, kelihatan sangat berbeza dari Tuhan yang dianggap telah berinkarnasi di dalam Yesus Kristus.
kaum Ortodoks merasa bahawa para pembidaah yang memandang gagasan tentang Tuhan yang menderita dan tak berdaya sebagai penghujatan, ingin mengeringkan aspek misteri dan kedahsyatan dari yang ilahi. Paradoks inkarnasi tampaknya merupakan penangkal bagi Tuhan Helenik yang tidak melakukan apa-apa untuk membangkitkan kepuasan kita dan yang sepenuhnya dapat dinalar. Pada tahun 529, Kaisar Justinian menutup sekolah filsafat kuno di Athena, benteng terakhir paganisme intelektual. Guru besar terakhirnya adalah Proclus, tahun 412 hingga 485, murid Plotinus yang paling bersemangat. Filsafat pagan menyurut dan tampak dikalahkan oleh agama baru itu, Kristen. Akan tetapi, 4 tahun kemudian muncul 4 risalah mistik yang disebut-sebut ditulis oleh Denis dari Areopagus, orang Athena pertama yang menjadi pengikut Paulus. Sebenarnya, risalah-risalah itu ditulis oleh seorang Kristen Yunani abad ke-6 yang ingin mempertahankan anonimitasnya. Namun, nama samaran itu memiliki kekuatan simbolik yang lebih penting daripada identitas pengarangnya sendiri, iaitu Denis. Samaran ini berhasil membaptis pandangan-pandangan Neoplatonisme dan menyandingkan Tuhan Yunani dengan Tuhan Semitik Alkitab. Denis juga merupakan pewaris para patriark Kapadokia. Seperti halnya Basil, dia memandang serius pembedaan antara kerigma dengan dogma. Dalam salah satu suratnya, dia menegaskan bahawa ada 2 tradisi teologis, keduanya berasal dari para nabi. Injil kerigmatik sudah jelas dan diketahui, Injil dogmatik bersifat tertutup dan mistik. Namun, keduanya saling tergantung dan esensial bagi keyakinan Kristen. Yang satu merupakan permulaan simbolik dan bersyarat, yang lainnya bersifat filosofis dan bisa dibuktikan, dan yang tak terucap terjalin dengan apa yang terucapkan. Kerigma menarik perhatian kerana kebenarannya yang nyata dan jelas, tetapi tradisi dogma yang diam atau tersembunyi merupakan misteri yang memerlukan inisiasi. Ia mempengaruhi dan memantapkan jiwa bersama Tuhan melalui inisiasi yang tidak mengajarkan apa-apa. Demikian Denis menegaskan dengan kata-kata yang mengingatkan orang kembali kepada Aristoteles. Ada kebenaran agama yang tidak dapat diungkapkan secara memadai oleh kata-kata, oleh wacana rasional atau logis. Ia hanya bisa diungkapkan secara simbolik, melalui bahasa dan isyarat-isyarat liturgi, atau melalui doktrin yang merupakan tirai-tirai suci yang menyembunyikan makna tak terlukiskan dari penglihatan, tetapi juga menyesuaikan Tuhan yang misterius dengan keterbatasan manusia dan mengungkapkan realitas dalam istilah-istilah yang bisa dipahami secara imajinatif, jika tidak secara konseptual. Makna tersembunyi atau esoterik bukan ditujukan bagi kalangan elit saja, tetapi untuk semua umat Kristen. Denis tidak mengajukan sebuah disiplin muskil yang hanya cocok bagi para pendeta dan rahib saja. Liturgi yang dilaksanakan semua yang mengimaninya, merupakan jalan utama menuju Tuhan dan mendominasi teologinya. Alasan mengapa kebenaran-kebenaran ini disembunyikan di belakang sebuah tabir pelindung bukanlah untuk menjauhkan manusia, melainkan untuk menaikkan seluruh orang Kristen dari persepsi indriawi dan konsep-konsep ke taraf realitas Tuhan yang tak terungkapkan itu sendiri. Kerendahan hati yang telah mengilhami Kapadokian untuk mengklaim bahawa semua teologi pastilah mengandung kelemahan, bagi Denis justru menjadi sebuah cara pasti untuk naik menuju Tuhan. Sebenarnya, Denis sama sekali tidak menyukai penggunaan istilah Tuhan, mungkin kerana istilah itu telah memperoleh begitu banyak konotasi antropomorfis yang tak layak. Dia lebih suka menggunakan istilah teurgi dari Proclus, yang pada dasarnya bersifat liturgis. Teurgi di dalam dunia pagan merupakan penyerapan makna ilahi melalui pengorbanan dan penyucian. Denis menerapkan ini kepada ucapan Tuhan, yang bila dipahami dengan baik, juga dapat melepaskan energi ilahi yang melekat pada simbol-simbol yang diwahyukan.
Dia sependapat dengan Kapadokian bahawa semua kata dan konsep kita untuk Tuhan tidaklah memadai dan tidak boleh diambil sebagai deskripsi akurat tentang realitas yang sebenarnya berada di luar lingkup kita. Bahkan kata Tuhan itu sendiri keliru, sebab Tuhan berada di atas Tuhan, sebuah misteri yang melampaui wujud. Orang Kristen harus menyadari bahawa Tuhan bukanlah wujud tertinggi, yang berada pada puncak hierarki di atas wujud-wujud lain yang lebih rendah. Benda-benda dan manusia tidak berseberangan dengan Tuhan sebagai realitas yang terpisah atau wujud alternatif, yang bisa menjadi objek pengetahuan. Tuhan bukanlah satu dari sekian hal yang ada dan sama sekali tidak sama dengan segala sesuatu yang ada dalam pengalaman kita. Sebenarnya, adalah lebih akurat untuk menyebut Tuhan sebagai tiada, bahkan tidak mesti menyebutnya suatu trinitas sebab dia bukanlah kesatuan mahupun trinitas dalam pengertian yang kita ketahui. Dia berada di atas segala nama sebagaimana halnya dia berada di atas segala wujud. Sungguh pun demikian, kita dapat menggunakan ketidakmampuan kita untuk berbicara tentang Tuhan sebagai metode untuk mencapai kemanunggalan dengannya, yang tidak kurang dari deifikasi hakikat kita sendiri. Tuhan telah mewahyukan sebagian dari namanya kepada kita di dalam kitab suci, seperti Bapa, Putera, dan Roh, namun tujuan dari hal ini bukanlah untuk menanamkan informasi tentang Dia, melainkan untuk mengantarkan manusia kepadanya dan membuat mereka mampu untuk ikut memiliki sifatnya yang suci. Pada setiap bab dalam risalahnya, The Divine Names, Dennis mengawali dengan sebuah kebenaran kerigmatik yang diwahyukan oleh Tuhan, kebaikannya, kebijaksanaannya, perlindungannya, dan sebagainya. Dennis kemudian melanjutkan dengan memperlihatkan bahawa meskipun Tuhan telah mewahyukan sesuatu tentang dirinya dalam sifat-sifat semacam itu, apa yang diwahyukan itu bukanlah dirinya sendiri. Jika kita benar-benar ingin memahami Tuhan, kita harus menyangkal sifat-sifat dan nama-nama itu. Jadi, kita mesti mengatakan bahawa Dia adalah Tuhan dan bukan Tuhan sekaligus, baik kemudian segera mengatakan bahawa Dia bukan baik. Kejutan paradoks ini, sebuah proses yang mencakup pengetahuan mahupun ketidaktahuan, akan mengangkat kita dari dunia ide-ide yang fana menuju realitas yang tak dapat diungkapkan itu sendiri. Dengan demikian, kita memulai dengan mengatakan bahawa ada pemahaman, nalar, pengetahuan, sentuhan, persepsi, imajinasi, nama, dan banyak hal lainnya mengenai Dia. Akan tetapi, Dia tidak bisa dipahami dan tak ada yang dapat diucapkan mengenai dirinya. Dia tidak bisa dinamai. Dia bukanlah salah satu dari apa yang ada. Oleh kerana itu, membaca kitab suci bukanlah sebuah proses menemukan fakta-fakta tentang Tuhan, melainkan mesti menjadi sebuah disiplin paradoksikal yang mengubah kerigma menjadi dogma. Metode ini adalah sebuah teologi, penyerapan kekuatan ilahi yang memampukan kita naik menuju Tuhan itu sendiri, dan seperti yang selalu diajarkan oleh kaum Platonis, menjadikan diri kita sendiri ilahiyah. Ini merupakan metode yang membuat kita berhenti berfikir. Kita mesti meninggalkan semua konsepsi kita tentang yang ilahi. Kita memberhentikan seluruh aktivitas pikiran kita. Kita bahkan mesti meninggalkan pengingkaran kita terhadap sifat-sifat Tuhan. Baru kemudian kita akan mencapai kemanunggalan memabukkan dengan Tuhan. Ketika Dennis bercerita tentang kemabukan karena Tuhan, dia tidak merujuk pada keadaan pikiran tertentu atau bentuk kesadaran alternatif yang dicapai melalui latihan yoga yang tak jelas. Keadaan ini dapat diraih setiap orang Kristen melalui metode doa atau teoria yang paradoksikal, yang akan membuat kita berhenti berbicara dan membawa kita ke dalam keheningan. Ketika kita masuk ke dalam kegelapan yang berada di luar akal, kita bukan hanya akan kehilangan kata-kata, namun bahkan sama sekali bisu dan tidak mengetahui. Seperti Gregory dari Nyssa, Dennis menemukan banyak pelajaran dari kisah naiknya Musa ke Gunung Sinai. Ketika Musa telah mendaki gunung itu, dia tidak melihat Tuhan di puncaknya, tetapi dibawa ke tempat di mana Tuhan berada.
Dia dikelilingi kabut tebal dan tak dapat melihat apa-apa, jadi segala yang bisa kita lihat atau pahami hanya merupakan simbol, iaitu kata yang digunakan oleh Denis adalah paradigma yang menyingkapkan kehadiran sebuah realitas yang melampaui semua pemikiran. Musa telah menembus ke dalam gelapnya ketidaktahuan itu dan kemudian mencapai kemanunggalan dengan sesuatu yang melampaui semua pemahaman. Kita akan meraih kemabukan serupa yang akan mengeluarkan kita dari diri kita sendiri dan menyatukan kita dengan Tuhan. Hal ini hanya mungkin kerana Tuhan datang menemui kita, seperti yang terjadi di atas gunung itu. Di sini Denis berbeza dari Neoplatonisme, yang mempersepsikan Tuhan sebagai statis dan jauh, sama sekali tidak responsif terhadap upaya manusia. Tuhan para filosof Yunani tidak sadar akan para mistikus yang acap berusaha untuk mencapai kesatuan yang memabukkan dengannya, sedangkan Tuhan Alkitab peduli kepada manusia. Tuhan juga mengalami ekstasi yang membawanya keluar dari dirinya untuk tiba pada alam makhluk yang rentan. Dan kita harus berani menegaskan kerana ini adalah kebenaran bahawa pencipta alam ini sendiri, dalam kerinduannya yang indah dan baik terhadap alam, dibawa keluar dirinya kerana kepeduliannya kepada segala sesuatu yang wujud, dan dengan demikian keluar dari taktanya yang transenden di atas segala sesuatu untuk berdiam di dalam hati segala sesuatu, melalui kekuatan ekstatik yang ada di atas wujud sambil tetap berada dalam dirinya sendiri. Emanasi telah menjadi pencurahan cinta yang hangat dan sukarela, bukan sebuah proses yang automatis. Negasi dan paradoks dance bukanlah sesuatu yang kita lakukan, melainkan merupakan sesuatu yang terjadi pada diri kita. Bagi Plotinus, ekstasi merupakan peristiwa keterpesonaan yang sangat jarang terjadi. Dia hanya mengalaminya sebanyak 2 atau 3 kali di sepanjang hidupnya. Denis melihat ekstasi sebagai keadaan konstan setiap orang Kristen. Ini merupakan pesan tersembunyi dan esoterik dari kitab suci dan liturgi, diungkap lewat isyarat terkecil. Maka ketika si pendeta meninggalkan altar pada awal misa untuk berjalan di tengah jamaah, memercikkan mereka dengan air suci sebelum kembali ke ruang altar, ini bukanlah sekadar purifikasi, meskipun memang demikian. Tindakan itu meniru ekstasi ilahi, seperti Tuhan yang meninggalkan kesendiriannya dan menggabungkan diri dengan makhluk. Barangkali cara terbaik untuk memandang teologi Denis adalah dengan melihatnya sebagai tarian spiritual antara apa yang bisa kita tegaskan mengenai Tuhan, dengan apresiasi bahawa apapun yang bisa kita katakan tentang dia pastilah bersifat simbolik semata. Seperti dalam Yudaisme, Tuhan Denis memiliki 2 aspek. Yang satu menoleh kepada kita dan memanifestasikan dirinya di dunia, sedangkan yang lain berada dalam dirinya sendiri dan tetap tidak bisa dipahami. Dia tetap berada dalam dirinya dalam misteri abadi, pada saat yang sama dia memenuhi langit dan bumi. Dia bukanlah wujud lain, yang ditambahkan pada dunia. Metode Denis dianggap biasa dalam teologi Yunani. Akan tetapi, di Barat, para teolog akan terus berbicara dan menjelaskan. Beberapa di antara mereka membayangkan bahawa ketika mereka mengatakan Tuhan, maka realitas ilahi sebenarnya bersatu dengan ide di dalam pikiran mereka. Sebagian lainnya menisbahkan pikiran dan gagasan mereka sendiri kepada Tuhan, mengatakan bahawa Tuhan menghendaki ini, melarang itu, atau telah merencanakan yang lain, dalam cara yang mengandung bahaya keberhalaan. Akan tetapi, Tuhan Yunani Ortodoks tetap misterius, dan Trinitas akan terus mengingatkan orang Kristen Timur pada sifat kesementaraan doktrin-doktrin mereka. Akhirnya, orang Yunani memutuskan bahawa sebuah teologi autentik harus memenuhi 2 kriteria Denis, mesti hening dan paradoks. Orang Yunani dan Latin secara signifikan juga mengembangkan pandangan yang berbeza tentang keilahian Kristus. Konsep Yunani tentang inkarnasi dirumuskan oleh Maximus the Confessor, tahun 580 hingga 662, yang dikenal sebagai bapa teologi Byzantium.
Teologi ini kira-kira lebih dekat kepada cita-cita kaum Buddha dibandingkan kepada pandangan Barat. Maximus percaya bahawa manusia hanya dapat mencapai kesejatian diri jika mereka dapat bersatu dengan Tuhan, persis seperti yang diyakini oleh orang Buddha bahawa pencerahan merupakan tujuan kemanusiaan yang sejati. Tuhan, dengan demikian, bukanlah sebuah pilihan ekstra, sebuah realitas asing di luar diri yang ditambahkan pada kondisi kemanusiaan. Manusia mempunyai potensi untuk mencapai keilahian dan menjadi manusia yang utuh hanya jika hal ini tercapai. Logos menjadi manusia bukan demi memperbaiki dosa Adam, bahkan inkarnasi akan tetap terjadi seandainya pun Adam tidak membuat dosa. Manusia diciptakan dalam kemiripan dengan Logos dan akan mencapai potensi mereka yang sepenuhnya hanya jika kemiripan ini telah disempurnakan. Di Gunung Tabor, kegemilangan kemanusiaan Yesus memperlihatkan kepada kita kondisi manusia yang menuhan, kondisi yang dapat diraih oleh kita semua. Firman telah dijadikan daging agar seluruh manusia akan menjadi Tuhan, dituhankan melalui berkat Allah, manusia utuh, jiwa dan raga, secara alamiah dan Tuhan utuh, jiwa dan raga karena berkat. Seperti halnya pencerahan dan kebudayaan tidak melibatkan campur tangan sebuah realitas dialami, tetapi merupakan peningkatan kekuatan-kekuatan yang alamiah bagi manusia, demikian pula Kristus yang menuhan memperlihatkan kepada kita keadaan yang dapat kita peroleh melalui berkat Allah. Orang Kristen memuliakan Yesus manusia, Tuhan lewat cara yang kurang lebih sama dengan orang Buddha mengagungkan citra Gautama yang tercerahkan. Dia menjadi contoh pertama kemanusiaan yang benar-benar penuh dan dimuliakan. Kalau pandangan Yunani tentang inkarnasi membawa Kristen menjadi lebih dekat kepada tradisi Timur, pandangan Barat tentang Yesus menempuh jalan yang lebih eksentrik. Teologi klasik dipaparkan oleh Uskup Anselm dari Canterbury, tahun 1033 hingga 1109, dalam risalahnya Why God Become Man. Menurutnya, dosa merupakan kesalahan yang amat besar sehingga pertobatan menjadi penting agar rencana-rencana Tuhan terhadap manusia tidak terhalangi. Firman telah dijadikan daging untuk melakukan perbaikan atas nama kita. Keadilan Tuhan menuntut pelunasan hutang oleh seseorang yang memiliki pribadi ketuhanan dan kemanusiaan sekaligus. Akibat besarnya pelanggaran itu, maka hanya seorang anak Tuhan saja yang bisa memberi penyelamatan bagi kita. Akan tetapi, kerana yang bertanggungjawab adalah seorang manusia, sang penebus juga harus merupakan anggota ras manusia. Inilah skema legalistik dan rapi yang melukiskan pikiran Tuhan, memutuskan dan menimbang keadaan seakan-akan dia adalah manusia biasa. Skema ini juga memperkuat citra tentang Tuhan yang keras, yang hanya dapat dipuaskan melalui kematian diam-diam anaknya sendiri, yang ditawarkan sebagai sejenis pengorbanan manusia. Doktrin Trinitas telah sering disalahpahami di dunia Barat. Orang-orang cenderung membayangkan adanya 3 figur suci atau sama sekali mengabaikan doktrin itu dan mengidentifikasikan Allah dengan Tuhan Bapa dan memandang Yesus sebagai pendamping ilahi, tidak lagi dalam peringkat yang setara. Umat Islam dan Yahudi menganggap doktrin itu membingungkan dan bahkan menghujat. Sungguh pun demikian, akan kita lihat nanti bahawa ternyata baik mistik Yudaisme maupun Islam telah mengembangkan konsepsi keilahian yang teramat mirip. Gagasan tentang kenosis, ekstasi pengosongan diri, misalnya, akan menjadi krusial dalam Kabalah maupun Sufisme. Dalam Trinitas, Bapa menyalurkan segala yang ada pada dirinya kepada Putera, menyerahkan segala sesuatu, bahkan kemungkinan untuk mengungkapkan diri dalam firman yang lain. Begitu firman telah diucapkan, Tuhan Bapa menjadi hening, tak ada yang bisa kita katakan tentang dia sebab satu-satunya Tuhan yang bisa kita ketahui hanyalah Logos atau Putera. Karena itu, Bapa tidak memiliki identitas. Tak ada aku, dalam pengertian biasa, dan membingungkan pengertian kita tentang kepribadian. Sumber asal ada adalah tiada yang telah diungkap tidak hanya oleh Denis, tetapi juga oleh Plotinus,
Philo, dan bahkan Buddha. Karena bapa biasanya ditampilkan sebagai pencarian akhir dari Kristen, perjalanan Kristen menjadi gerakan maju yang tak bertujuan. Gagasan tentang suatu Tuhan yang personal atau personalisasi yang mutlak telah menjadi bagian penting dari umat manusia. Orang Hindu dan Buddha telah memberikan konsesi kepada peribadatan bakti yang bersifat personalistik. Namun, paradigma atau simbol Trinitas menyarankan bahawa personalisme ditransendensikan dan bahawa tidaklah cukup untuk mesti membayangkan Tuhan sebagai manusia yang diperluas, berperilaku dan bereaksi dengan cara yang sama seperti kita. Doktrin inkarnasi dapat dipandang sebagai usaha lain untuk menetralkan bahaya keberhalaan. Begitu Tuhan dilihat sebagai realitas yang sama sekali lain di luar sana, dia dengan mudah akan menjadi sekadar berhala dan proyeksi, yang membuat manusia mengeksternalisasi dan menyembah praduga dan hasrat mereka sendiri. Tradisi-tradisi keagamaan yang lain telah berupaya mencegah hal ini dengan menekankan bahawa yang mutlak itu bagaimanapun terjalin dengan kondisi manusia, seperti dalam paradigma Brahman Atman. Arius, kemudian Nestorius dan Eutyches, kesemuanya ingin membuat Yesus entah manusia atau ilahi, dan mereka berkeras sebagiannya karena kecenderungan untuk tetap memisahkan kemanusiaan dan keilahian dalam tataran terpisah. Benar, jalan keluar yang mereka tempuh lebih bersifat rasional, namun dogma, sebagai lawan dari kerigma, tidak mesti terbatas pada apa-apa yang bisa diungkapkan sepenuhnya, seperti puisi atau musik. Doktrin inkarnasi seperti yang secara serampangan dikemukakan oleh Athanasius dan Maximus, merupakan upaya mengartikulasikan pandangan universal bahawa Tuhan dan manusia haruslah tak terpisah. Di Barat, di mana inkarnasi tidak diformulasikan dengan cara ini, terdapat kecenderungan untuk memandang Tuhan tetap bersifat eksternal terhadap manusia dan sebagai realitas alternatif bagi dunia yang kita kenal. Akibatnya, sangat mudah untuk menjadikan Tuhan ini sekadar sebagai sebuah proyeksi, yang belakangan malah sudah ditinggalkan. Namun, dengan membuat Yesus sebagai satu-satunya avatar, kita telah menyaksikan bahawa orang Kristen telah mengambil pandangan eksklusif tentang kebenaran agama. Yesus adalah firman Tuhan yang pertama dan terakhir bagi umat manusia, membuat wahyu-wahyu masa depan tak diperlukan lagi. Akibatnya, sebagaimana juga orang Yahudi, mereka guncang ketika pada abad ke-7 di Arabia, muncul seorang nabi yang mengklaim telah menerima langsung wahyu dari Tuhan mereka dan membawa kitab suci baru bagi umatnya. Sungguh pun demikian, versi baru monoteisme itu, yang akhirnya dikenal sebagai Islam, menyebar dengan kecepatan yang sangat mengagumkan ke seantero Timur Tengah dan Afrika Utara. Banyak dari pengikut barunya yang antusias di kawasan-kawasan ini dengan lega melepas Trinitarianisme Yunani, yang mengungkapkan misteri Tuhan dalam idiom yang asing bagi mereka, dan menganut pandangan yang lebih semitik tentang realitas ilahi. Keesaan Tuhan Islam. Sekitar tahun 610, seorang pedagang Arab dari kota Makkah yang ramai di Hijaz, yang tak pernah membaca Alkitab dan mungkin tak pernah mendengar tentang Yesaya, Yeremia, dan Yehezkiel, mengalami suatu kejadian ajaib yang sangat mirip dengan pengalaman mereka. Setiap tahun Muhammad ibni Abdullah, anggota suku pedagang Quraisy di Makkah, biasa mengajak isterinya ke Gua Hira yang tidak jauh dari kota itu untuk melaksanakan penyendirian spiritual selama bulan Ramadan. Ini adalah praktik yang lazim dilakukan di kalangan penduduk Jazirah Arab. Muhammad menghabiskan waktu untuk berdoa kepada Tuhan serta membagikan makanan dan sedekah kepada fakir miskin yang mengunjunginya selama periode suci itu. Dia mungkin juga banyak melewatkan waktu dengan beban pikiran yang menggelisahkan. Kita mengetahui dari karyanya di belakang hari bahawa Muhammad sangat prihatin akan keruntuhan moral yang mengkhawatirkan di Makkah, di tengah keberhasilan spektakuler yang belum lama diraih kota itu. Dalam 2 generasi terdahulu, kaum Quraisy masih menjalani kehidupan nomadik yang keras di tanah Arab, seperti suku-suku Badui yang lain,
setiap hari dilalui dengan perjuangan untuk mempertahankan diri. Akan tetapi, selama tahun-tahun terakhir abad ke-6, mereka telah meraih keberhasilan besar dalam perdagangan dan menjadikan Makkah kawasan pemukiman paling penting di Arab. Kini jumlah kekayaan mereka telah melampaui impian-impian mereka yang paling liar. Namun, gaya hidup mereka yang berubah drastis ini mengimplikasikan bahawa nilai-nilai kesukuan lama telah tergesa oleh kapitalisme tak berperasaan yang merajalela. Orang-orang merasa kehilangan orientasi. Muhammad tahu bahawa kaum Quraisy berada dalam arah yang berbahaya dan perlu menemukan ideologi yang dapat membantu mereka menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru. Pada masa itu, setiap pemecahan politik cenderung bersifat keagamaan. Muhammad sadar bahawa kaum Quraisy sedang menjadikan wang sebagai agama baru. Hal ini tidak mengherankan, kerana mereka tentu merasakan bahawa kemakmuran baru itu telah menyelamatkan mereka dari kehidupan nomadik yang penuh risiko, melindungi mereka dari kekurangan gizi dan wabak pertikaian antar suku di kawasan semenanjung Arabia yang membuat orang-orang Badui setiap hari berhadapan dengan bahaya kepunahan. Kini, mereka hampir selalu mempunyai persediaan pangan yang cukup. Makkah kini menjadi pusat perdagangan dan keuangan internasional. Mereka merasa telah menjadi penentu nasib mereka sendiri, dan sebahagiannya bahkan meyakini bahawa kemakmuran itu akan memberi mereka kehidupan yang abadi. Namun, Muhammad merasa bahawa kultus baru keswasembadaan ini akan mengakibatkan perpecahan suku. Pada masa-masa nomadik yang lalu, kepentingan suku selalu harus didahulukan daripada kepentingan pribadi. Setiap anggota suku mengetahui bahawa mereka saling bergantung satu sama lain untuk mempertahankan hidup. Akibatnya mereka mempunyai kewajiban untuk memperhatikan orang miskin dan lemah dalam kelompok etnik mereka. Kini, individualisme telah menggantikan nilai-nilai komunal dan persaingan berkembang menjadi norma. Setiap individu mulai mengumpulkan kekayaan pribadi dan tidak peduli kepada orang-orang Quraisy yang lemah. Setiap klan atau kelompok keluarga suku yang lebih kecil saling bertikai untuk mendapat bagian dalam kemakmuran Makkah, dan sebagian dari klan yang kurang beruntung, seperti klan Muhammad sendiri, yakni klan Bani Hashim, merasa bahawa kelangsungan hidup mereka tengah terancam. Muhammad yakin bahawa jika kaum Quraisy tidak meletakkan nilai transenden lain di pusat kehidupan mereka dan menaklukkan egoisme dan ketamakan mereka, maka suku itu akan terpecah belah secara moral dan politik akibat perselisihan yang keras. Situasi di bahagian lain Jazirah Arabia juga suram. Selama berabad-abad, suku-suku Badui di kawasan Hijaz dan Najd telah hidup dalam persaingan tajam satu sama lain demi memperebutkan kebutuhan-kebutuhan pokok. Untuk membantu masyarakat menanamkan semangat komunal yang esensial bagi pertahanan hidup, orang Arab telah mengembangkan sebuah ideologi yang disebut muruah, suatu konsep etik yang banyak mengandung fungsi agama. Dalam pengertian konvensional, orang Arab hanya memiliki sedikit waktu bagi agama. Mereka mempunyai sekumpulan dewa-dewa pagan dan beribadat di tempat-tempat suci para dewa itu, namun tidak mengembangkan mitologi yang menjelaskan relevansi dewa-dewa dan tempat-tempat suci ini bagi kehidupan rohani. Mereka tak memiliki pandangan tentang kehidupan setelah mati, tetapi percaya bahawa dahar, yang dapat diterjemahkan sebagai waktu dan nasib, sangatlah penting, sebuah sikap yang barangkali esensial dalam masyarakat yang angka kematiannya begitu tinggi. Para sarjana barat sering menerjemahkan muruah sebagai kejantanan, namun kata itu memiliki cakupan pengertian yang jauh lebih luas. Muruah bisa berarti keberanian dalam peperangan, kesabaran dan ketabahan dalam penderitaan, dan kesetiaan mutlak kepada suku. Nilai-nilai muruah menuntut seorang Arab untuk mematuhi Said atau pemimpinnya setiap saat, tanpa peduli keselamatan dirinya sendiri. Dia harus mendedikasikan diri kepada tugas-tugas mulia melawan semua kejahatan yang dilakukan terhadap suku dan melindungi anggota-anggotanya yang lemah. Untuk menjamin kelangsungan hidup suku,
Said membagi kekayaan dan harta miliknya secara merata dan membalas kematian satu anggotanya dengan membunuh satu anggota suku si pelaku pembunuhan. Di sini, kita dapat melihat etika komunal secara sangat jelas. Tak ada kewajiban untuk menghukum pembunuh itu sendiri kerana seorang individu bisa hilang tanpa jejak dalam komunitas, seperti masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Sebagai gantinya, satu anggota suku musuh dipandang setara saja dengan yang lainnya untuk menegakkan maksud semacam itu. Balas dendam atau utang nyawa balas nyawa merupakan satu-satunya cara untuk menjamin sedikit keamanan sosial di wilayah yang tak mengenal kekuasaan sentral ini, di mana setiap kelompok suku merupakan hukum bagi dirinya sendiri dan tak terdapat sesuatu yang bisa dipersamakan dengan angkatan kepolisian zaman sekarang. Jika seorang pemimpin suku gagal membalas dendam, sukunya akan kehilangan martabat sehingga suku-suku lain akan merasa bebas untuk membunuh anggota sukunya tanpa dihukum. Hukum balas, dengan demikian telah menjadi bentuk keadilan yang lazim. Ini berarti bahawa tak ada satu suku pun yang dengan gampang dapat memperoleh yang derajat lebih tinggi daripada yang lain. Ini juga berarti bahawa berbagai suku dapat dengan mudah terlibat dalam lingkaran kekerasan tanpa akhir, di mana satu penuntutan balas akan menimbulkan pembalasan yang lain jika orang-orang merasa bahawa balas dendam itu dilakukan secara tidak proporsional terhadap kesalahan asalnya. Meskipun tak diragukan lagi kebrutalannya, Muruah tetap memiliki banyak kelebihan. Muruah sangat menekankan egalitarianisme dan ketidakpedulian pada materi, yang lagi-lagi barangkali esensial dalam wilayah yang tidak memiliki persediaan kebutuhan pokok dalam jumlah yang memadai. Kedermawanan merupakan kebajikan yang penting dan mengajarkan orang-orang Arab untuk tidak mengkhawatirkan hari esok. Sifat-sifat ini, sebagaimana akan kita saksikan, penting maknanya bagi Islam. Muruah telah berdampak baik bagi orang Arab selama berabad-abad. Namun sejak abad ke-6 konsep itu tak lagi mampu menjawab kondisi modernitas. Selama fasa terakhir periodi pra-Islam, yang oleh kaum Muslim disebut periodi jahiliyah, ketidakpuasan dan kekosongan spiritual telah menyebar luas. Orang Arab dikepung dari semua sisi oleh dua imperium besar, Persia Sasanian dan Byzantium. Ide-ide moden mulai menembus masuk ke Arab dari wilayah-wilayah yang berpenghuni. Para saudagar yang bepergian ke Suriah atau Iraq membawa pulang kisah-kisah mengagumkan tentang kehebatan peradaban. Namun, tampaknya mereka ditakdirkan untuk terus hidup dalam barbarisme. Peperangan antar suku yang tak henti-hentinya terjadi membuat mereka tak mampu mengumpulkan sumber daya mereka yang hanya sedikit itu dan menjadi orang Arab bersatu. Mereka tak dapat menentukan nasib sendiri dan mendirikan sebuah peradaban sendiri. Sebaliknya mereka justru senantiasa terbuka untuk dieksploitasi oleh kekuatan-kekuatan besar. Buktinya, wilayah yang lebih subur dan canggih di Arab Selatan yang kini dikenal sebagai Yaman, yang memiliki keuntungan dari hujan muson, telah menjadi sekadar satu provinsi dalam wilayah kekuasaan Persia. Pada saat yang sama, ide-ide baru yang menembus kawasan itu memperkenalkan individualisme yang meruntuhkan etos komunal lama. Doktrin Kristen tentang kehidupan sesudah mati, misalnya, membuat nasib abadi setiap individu menjadi nilai yang suci. Bagaimana ini bisa dicocokkan dengan idealisme kesukuan yang menempatkan individu di bawah kepentingan kelompok dan mengajarkan bahawa satu-satunya keabadian manusia terletak pada keberlangsungan hidup suku. Muhammad adalah seorang jenius yang sangat luar biasa. Tatkala wafat pada tahun 632, dia telah berhasil menyatukan hampir semua suku Arab menjadi sebuah komunitas baru atau ummah. Dia telah mempersembahkan kepada orang-orang Arab sebuah spiritualitas yang secara unik sesuai dengan tradisi mereka dan yang membukakan kunci bagi sumber kekuatan yang besar sehingga dalam waktu 100 tahun mereka telah mendirikan imperium sendiri yang luas membentang dari Himalaya hingga Pyrenea dan membangun sebuah peradaban yang unik.
Namun, ketika Muhammad duduk berdoa di gua kecil Hira selama masa ibadahnya pada bulan Ramadan tahun 610, dia tidak membayangkan kesuksesan fenomenal seperti itu. Sebagaimana kebanyakan orang Arab, Muhammad percaya bahawa Allah, Tuhan tertinggi dalam keyakinan Arab kuno, yang namanya secara sederhana berarti Tuhan, identik dengan Tuhan yang disembah oleh orang-orang Yahudi dan Kristen. Dia juga percaya bahawa hanya seorang nabi dari Tuhan ini yang akan mampu memecahkan masalah masyarakatnya, tetapi tak sedikit pun terbetik dalam fikirannya bahawa dirinya lah yang akan menjadi nabi itu. Orang Arab pun secara prihatin sadar bahawa Allah belum pernah mengutus kepada mereka seorang nabi atau menurunkan kitab suci bagi mereka, meski tempat suci baginya telah ada di tengah-tengah mereka sejak masa yang sudah tak dapat diingat lagi. Pada abad ke-7, kebanyakan orang Arab percaya bahawa Kaabah, bangunan sangat tua berbentuk kubus besar yang terletak di jantung Makkah, pada awalnya didirikan demi pengabdian kepada Allah, walaupun pada saat itu tempat tersebut diisi oleh Dewa Hubal orang Nabateah. Semua penduduk Makkah sangat bangga akan Kaabah yang merupakan tempat suci paling penting di Arabia. Setiap tahun orang-orang Arab dari segala penjuru semenanjung melaksanakan ziarah ke Makkah untuk menyelenggarakan ritus-ritus tradisional selama beberapa hari. Semua kekerasan dilarang di sekeliling tempat suci Kaabah, sehingga mereka dapat berdagang dengan damai satu sama lain di sana, kerana mengetahui bahawa permusuhan-permusuhan lama untuk sementara harus ditunda. Kaum Quraisy menyadari bahawa tanpa tempat suci itu mereka tak akan meraih kesuksesan berniaga dan bahawa sebahagian besar prestis mereka di kalangan suku-suku bergantung pada penjagaan terhadap Kaabah dan pada pelestarian kesuciannya yang ada di bawah tanggungjawab mereka. Namun, meski Allah jelas-jelas telah mengistimewakan kaum Quraisy untuk tugas ini, dia tidak pernah mengirim kepada mereka seorang utusan, seperti Ibrahim, Musa, atau Isa, dan orang Arab tak memiliki kitab suci dalam bahasa mereka sendiri. Oleh kerana itu, tersebar luas rasa inferioritas spiritual di antara mereka. Orang Yahudi dan Kristen, mitra dagang yang sering berhubungan dengan orang-orang Arab, acap mencela mereka sebagai orang barbar yang tidak memperoleh wahyu dari Tuhan. Orang Arab merasakan campuran rasa benci dan hormat kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan yang tak mereka punyai ini. Yudaisme dan Kristen tidak mendapat banyak kemajuan di kawasan itu, meskipun orang Arab mengakui bahawa bentuk agama yang progresif ini sebenarnya lebih unggul daripada paganisme tradisional mereka. Ada beberapa suku Yahudi yang tidak jelas asal-usulnya di pemukiman Yatsrib, kemudian menjadi Madinah dan Fadak, hingga ke utara Makkah, serta beberapa suku utara di perbatasan antara Imperium Persia dan Byzantium yang telah beralih menganut aliran monofisit atau Kristen Nestorian. Akan tetapi, orang Badui sangat independen. Mereka bertekad untuk tidak jatuh ke bawah salah satu kekuatan adidaya seperti saudara-saudara mereka di Yaman dan sangat menyadari bahawa baik orang Persia maupun Byzantium telah menggunakan agama Yahudi dan Kristen untuk mengembangkan pola-pola imperial mereka di kawasan itu. Mereka barangkali juga menyadari secara instinktif bahawa mereka telah mengalami dislokasi kultural yang cukup parah, seiring erosi tradisi-tradisi mereka sendiri. Mereka sama sekali tak merasa menginginkan sebuah ideologi baru, apalagi yang terungkap dalam bahasa dan tradisi asing. Sebagian orang Arab tampaknya telah berupaya menemukan bentuk monotisme yang lebih netral dan tidak ternoda kaitan imperialistik. Sejarawan Kristen Palestina, Sozomenos, mengemukakan kepada kita bahawa pada awal abad ke-5 beberapa orang Arab di Suriah telah menemukan kembali apa yang mereka sebut agama asli Ibrahim, yang berkembang sebelum Tuhan menurunkan Taurat atau Injil, dan dengan demikian, bukan Yahudi atau Kristen. Tidak lama sebelum Muhammad menerima panggilan kenabiannya sendiri, penulis biografinya yang pertama, Muhammad ibnu Ishaq, wafat tahun 767,
menjelaskan kepada kita bahawa 4 orang tokoh Quraisy Makkah memutuskan untuk mencari Hanifiyah, agama asli Ibrahim. Sebagian sarjana barat telah menyatakan bahawa sekte Hanifiyah yang kecil ini adalah sebuah fiksi agama yang menyimbolkan kegelisahan spiritual zaman jahiliah, tetapi pasti memiliki dasar pijakan yang faktual. 3 di antara keempat Hanif itu cukup dikenal oleh generasi pertama Muslim: Ubaidillah ibnu Jazi, keponakan Muhammad; Warakah ibnu Naufal, yang akhirnya beragama Kristen; dan Zaid ibnu Ammar, paman Umar ibnu Khattab, salah seorang sahabat dekat Muhammad dan khalifah kedua dalam pemerintahan Islam. Ada sebuah kisah bahawa pada suatu hari, sebelum meninggalkan Makkah menuju Suriah dan Iraq untuk mencari agama Ibrahim, Zaid berdiri di sisi Kaabah, bersandar ke bangunan suci itu dan berkata kepada orang Quraisy yang sedang melakukan ritus mengelilinginya dalam cara yang sudah dilakukan sejak lama, "Wahai Quraisy, demi yang jiwa Zaid berada di tangannya, tak ada seorang pun dari kalian yang mengikuti agama Ibrahim kecuali aku." Kemudian dengan sedih dia menambahkan, "Ya Tuhan, andaikan aku tahu bagaimana engkau ingin disembah, niscaya aku akan menyembahmu dengan cara itu, namun aku tidak tahu." Kerinduan Zaid terhadap wahyu ilahi akhirnya terpenuhi di Gua Hira pada tahun 610 di malam ke-17 bulan Ramadan, tatkala Muhammad dibangunkan dari tidur dan merasakan dirinya didekap oleh kehadiran ilahiyah yang dahsyat. Belakangan dia menceritakan pengalaman luar biasa ini dalam istilah-istilah khas Arab. Dia berkata bahawa satu malaikat menampakkan diri kepadanya dan memberinya sebuah perintah singkat, "Bacalah" atau "Iqra." Seperti halnya Nabi-Nabi Ibrani yang sering merasa berat mengucapkan firman Tuhan, Muhammad menolak dan memprotes, "Aku bukan seorang pembaca." Dia bukanlah seorang kahin, seorang peramal ekstatik Arab yang mengaku fasih membaca nubuat-nubuat yang diilhamkan. Akan tetapi, Muhammad berkata, malaikat itu kemudian mendekapnya semakin kuat, sehingga dia merasa seolah-olah napasnya akan meninggalkan tubuhnya. Persis pada saat Muhammad merasa seakan tak mampu lagi bertahan, malaikat itu melepaskannya dan kembali memerintahkan, "Bacalah." Muhammad lagi-lagi menolak dan malaikat itu pun mendekapnya lagi hingga dia merasa telah mencapai batas daya tahannya. Akhirnya, di akhir dekapan dahsyat yang ketiga, Muhammad merasakan kata-kata pertama dari sebuah kitab suci baru mengalir keluar dari mulutnya. "Bacalah dengan nama Tuhanmu, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." Firman Tuhan telah diucapkan untuk pertama kalinya dalam bahasa Arab, dan kitab suci ini akhirnya akan disebut Quran bacaan. Muhammad merasa dirinya berada dalam ketakutan dan perubahan, bergidik memikirkan bahawa dia mungkin telah menjadi sekadar seorang kahin tak terhormat yang dimintakan pendapatnya oleh orang-orang ketika mereka kehilangan unta. Seorang kahin diduga dikuasai oleh jin, sejenis makhluk halus yang dipercayai menghuni daratan Arab, yang bisa berubah-ubah wujud dan menyesatkan manusia. Para penyair juga percaya bahawa diri mereka dikuasai oleh jin-jin pribadi mereka. Hasan ibnu Sabit, seorang penyair Yatsrib yang kemudian masuk Islam, berkata bahawa ketika dia pertama kali mendapat dorongan untuk menjadi penyair, jinnya menampakkan diri kepadanya, menghempaskannya ke tanah dan mendorong kata-kata ilham keluar dari mulutnya. Hanya inilah bentuk pengilhaman yang dikenal oleh Muhammad. Bayangan bahawa dia mungkin telah menjadi majnun, dikuasai jin, memenuhi dirinya dengan rasa putus asa seakan-akan keinginannya untuk hidup pupus sudah. Dia sangat tidak menyenangi para kahin itu, yang biasanya mengeluarkan nubuat berupa kata-kata kosong yang tak masuk akal, dan dia pun sangat berhati-hati untuk membedakan Al-Quran dari syair-syair Arab konvensional. Kini, sembari bergegas keluar dari gua, Muhammad merasa seakan ingin menghempaskan dirinya dari puncak bukit.
Namun, di sisi bukit dia kembali melihat sesosok makhluk yang kemudian diidentifikasinya sebagai Malaikat Jibril. Ketika aku berada di tengah jalan perbukitan, aku mendengar suara dari langit berkata, "Hai Muhammad, engkau adalah utusan Tuhan dan aku adalah Jibril." Aku menengadahkan kepala ke arah langit untuk melihat siapa yang berbicara, dan kulihat Jibril dalam rupa seorang manusia dengan kaki di kedua sisi ufuk. Aku berdiri memandangnya, tak bergerak surut atau maju, kemudian aku memalingkan wajah darinya, namun ke bahagian langit manapun ku layangkan pandangan, dia tetap terlihat. Di dalam Islam, Jibril sering diidentifikasikan sebagai ruh suci pembawa wahyu, perantara yang melaluinya Tuhan berkomunikasi dengan manusia. Dia bukanlah malaikat naturalistik, melainkan hadir di mana-mana sehingga mustahil bisa melarikan diri darinya. Muhammad telah mendapatkan pemahaman luar biasa tentang realitas ilahi, yang oleh Nabi-Nabi Ibrani disebut Kadosh, kesucian, keberbedaan Tuhan dari segala sesuatu. Ketika mengalaminya, mereka juga telah merasa begitu dekat dengan kematian dan berada dalam ketegangan fisik dan mental. Akan tetapi, tidak seperti Yesaya atau Yeremia, Muhammad tidak memiliki penghibur berupa tradisi yang telah mapan untuk menyokongnya. Pengalaman yang menakutkan itu seolah-olah jatuh menimpanya secara tiba-tiba dan meninggalkannya dalam keadaan tercekam. Dalam deritanya, secara instinktif dia berpaling kepada isterinya, Khadijah. Berjalan tertatih sambil gemetaran hebat, Muhammad menjatuhkan diri ke pangkuan isterinya, "Selimuti aku, selimuti aku." Serunya, memohon isterinya untuk melindungi dirinya. Tatkala rasa takut mulai menghilang, Muhammad bertanya kepada Khadijah apakah dirinya betul-betul telah menjadi majnun. Khadijah bersegera memberi ketegasan, "Engkau adalah orang yang baik dan penuh perhatian kepada sanak saudaramu. Engkau menolong fakir miskin dan orang yang kesulitan, dan ikut memikul beban mereka. Engkau berupaya mengembalikan akhlak mulia yang nyaris hilang dari kaummu. Engkau menghormati tamu dan membantu orang-orang yang susah. Tak mungkin engkau majnun. Tuhan tidak bertindak dengan sewenang-wenang." Khadijah menganjurkan agar mereka berkonsultasi dengan sepupunya, Warakah, yang saat itu penganut Kristen dan mempelajari kitab suci. Warakah sama sekali tidak sangsi, Muhammad telah menerima wahyu dari Tuhan Musa dan nabi-nabi lain, dan telah menjadi utusan ilahi bagi bangsa Arab. Akhirnya, setelah melalui periode beberapa tahun, Muhammad menjadi yakin bahawa memang demikianlah halnya dan mulai mendakwahi kaum Quraisy, menghadirkan bagi mereka sebuah kitab suci dalam bahasa mereka sendiri. Namun, tidak seperti Taurat yang menurut kisah biblikal diwahyukan kepada Musa dalam satu waktu secara sekaligus di Gunung Sinai, Al-Quran diwahyukan kepada Muhammad secara sepenggal-sepenggal, sebaris demi sebaris dan seayat demi seayat dalam kurun waktu 23 tahun. Pewahyuan itu terus terjadi dalam pengalaman yang memberatkan. "Tak pernah aku menerima wahyu tanpa perasaan bahawa jiwaku seolah-olah akan tercerabut dari diriku," ujar Muhammad beberapa tahun kemudian. Dia harus menyimak firman-firman suci itu dengan penuh perhatian, berusaha mendapatkan visi dan arti penting yang tidak selalu sampai kepadanya dalam bentuk verbal yang jelas. Kadang-kadang, katanya, kandungan pesan ilahi itu sangat jelas. Dia seolah-olah melihat Jibril dan mendengar apa yang diucapkannya. Akan tetapi, pada waktu lain, wahyu itu sangat sulit diartikulasikan, kadangkala ia datang kepadaku bagaikan gemah sebuah gentah, dan itulah yang paling sulit, gemah itu menyurut ketika aku telah sadar akan pesan yang disampaikan. Para penulis biografi pertama pada periode klasik sering memperlihatkan Muhammad menyimak secara tekun apa yang mungkin mesti kita sebut ungkapan alam bawah sadar dengan autoritas dan integritas yang secara misterius bukan merupakan bagian dari dirinya, persis seperti seorang penyair menjelaskan proses penyimakan sebuah puisi yang secara perlahan muncul dari ruang pikiran yang tersembunyi.
Di dalam Al-Quran, Tuhan memerintahkan Muhammad untuk mendengarkan makna yang tidak koheren itu dengan saksama dan dengan apa yang disebut oleh Wordsworth sebagai kepasifan yang bijaksana. Dia tidak boleh tergesa-gesa memaksakan kata atau makna konseptual tertentu pada wahyu itu sebelum maknanya yang sejati terungkap pada saat yang tepat. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran kerana hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Sebagaimana semua bentuk kreativitas, ini juga merupakan proses yang sulit. Muhammad sering masuk ke keadaan trans dan kadang-kadang seakan kehilangan kesadaran, dia sering jadi berkeringat, bahkan di hari yang dingin, dan merasakan beban batin yang berat seperti duka yang mendorongnya untuk merunduk meletakkan kepala di antara kedua lututnya, sebuah posisi yang diambil oleh sebagian mistikus Yahudi kontemporer tatkala mereka masuk ke keadaan kesadaran yang berubah, meskipun Muhammad tentunya tidak mengetahui hal ini. Tidak mengherankan jika Muhammad merasakan wahyu sebagai ketegangan yang begitu besar, dia bukan hanya sedang mengupayakan sebuah solusi politik yang sama sekali baru bagi umatnya, melainkan juga sedang menyusun salah satu karya sastra dan spiritual klasik terbesar sepanjang zaman. Dia yakin bahawa dia tengah menyusun firman Tuhan yang tak terucapkan ke dalam bahasa Arab, kerana Al-Quran bersifat sentral bagi spiritualitas Islam sebagaimana halnya Yesus, Sang Logos, bagi Kristen.